Mengapa Allah masih membuat kita berjalan di atas muka buminya ini, di hari yang mulia, di bulan yang agung, bersama orang yang baik di tengah tempat yang baik? Mengapa Allah masih membuat kita hidup di atas muka bumi ini? Ada rahasia di balik itu semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Banyak orang yang masih diberi Allah hidup, tapi dicabut Allah sehat. Mereka terbaring di atas kasur yang empuk, melelehkan air mata. Andai saja nikmat sehat itu dapat kembali, aku akan salat Jumat. Andai kesempatan masa muda kembali, aku akan beribadah. Apa mau dikata penyesalan tak bermakna? Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak terulang kembali. Air mata darah mereka teteskan, yang lampau tak akan kembali pulang. Begitulah penyesalan tak bermakna. Ada yang umurnya panjang, badannya sehat, tapi juga dalam keadaan musafir, perjalanan panjang, tugas luar kota yang tak dapat ditinggalkan, tuntutan mencari nafkah untuk anak dan istri. Maka mereka juga berlinang air mata di atas bis, berjalan, melihat masjid penuh sesak orang berjamaah, tapi hati iba, mengapa aku tak dapat melaksanakan tugas? Allah Ta'ala memberi mereka keringanan karena mereka musafir, dituntut untuk meninggalkan solat Jumat. Mereka dapat menggantinya dengan fardu zuhur. Tapi ada orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya lancar, tidak ada tuntutan, tapi dia tetap meninggalkan dengan sukarela, dengan senang hati, tanpa dosa. Ini orang-orang yang sudah dicap hatinya, ditutup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man taraka salatal jumu'ah, siapa yang meninggalkan salat Jumat salasa maratin tahawunan, tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada yang dibenarkan oleh ajaran Islam, murni karena sifat menurutkan hawa nafsu dan kelalaiannya kepada Allah, taba'allahu ala qalbi, maka Allah mengunci hati mereka. Inilah hukuman yang tidak disangka sebagai hukuman. Ketika orang sakit menyangka dirinya sedang dihukum Allah, ketika orang sempit rezekinya menyangka dirinya sedang dihukum Allah, padahal hukuman itu bukan dalam bentuk kesempitan hidup, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk penyakit. Sempit hidupnya karena Allah mengunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga mereka tersumbat. Wa ala absarihim, mata mereka tertutup. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summun, bukmun, umyun, tuli, pekak, bisu, buta, la ya'qilun. Mereka tidak lagi dapat berpikir. La yarji'un, mereka tidak lagi bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini adalah orang-orang yang mati sebelum mati. Mereka ini adalah orang-orang yang tidur dalam keadaan lelap dan panjang. Mereka inilah yang disindir oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa kata beliau? An-nasu niyam, manusia itu semuanya tertidur. An-nasu niyam, manusia itu semuanya terlelap. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati, intabahu, disitulah mereka terbangun, disitulah mereka tersadar dari tidur lelap yang panjang. Ternyata ia hanya seorang miskin melarat, tertidur di tepi jalan. Lalu kemudian dalam tidur panjangnya itu dia merasa sedang tidur di sebuah istana yang mewah, berada di atas kasur buludur yang tebal, dialas dengan sutra yang lembut, dikelilingi oleh para bidadari. Lalu dia tersenyum bangga. Dia lupa dia dalam keadaan tertidur pulas. Lalu mulutnya mengucapkan kata-kata yang indah, matanya berlinang. Dia mengatakan, ini nikmat besar, aku dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Dia tidak sadar dia dalam mimpi yang panjang. Mulutnya mengigau, orang sekelilingnya terheran-heran. Dia mengatakan, inilah kenikmatan. Ternyata kenikmatan itu dia rasakan hanya menjelang tidurnya selesai. Begitu orang ribut membuka pintu, maka dia pun terjaga dan terbangun. Ternyata dia hanyalah seorang gembel gelandangan yang tidur di depan ruko pengusaha yang kaya dan mewah. Saat itu barulah dia tersadar, aku ternyata dalam tidur yang panjang. An-nasu niyam,
Semua manusia itu seperti orang tertidur. Fa idza matu, ketika mereka mati, intabahu, mereka pun terbangun dari tidur yang panjang. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur ditiupkan sangkakala, mereka bangkit lagi menghadap Allah. Pada saat itu mereka pun tahu, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Disitulah baru mereka semua sadar apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dilaksanakan. Ternyata kehidupan yang singkat pendek tak bermakna, tidak dapat menolong mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab itu sudah sampai kepada mereka, mata mereka melihat bagaimana sakitnya azab, telinga mereka mendengar pekikan teriakan sakitnya azab. Mereka pun berkata, Rabbana, Rabbana, ya Rabb kami, absarna, mata kami sudah melihat sakitnya azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan sakitnya azab. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Balikkan lagi kami ya Allah. Kalau kau kembalikan kami ke dunia, berapa lama engkau ingin kembali ke dunia? Laula akhartani ila ajalin qarib, beri aku batas waktu qarib, bukan ba'id. Dia minta qarib, sedikit saja. Andai boleh sehari saja, jika tidak dapat sehari, setengah hari saja. Andai tidak dapat setengah hari, sesaat saja. Andai tidak dapat sesaat, satu kali sujud pun jadilah. Laula akhartani ila ajalin qarib, beri aku waktu yang singkat pendek. Fa as-saddaqa, seandainya waktu singkat itu aku diberikan, fa as-saddaqa, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berwakaf, aku akan berzakat, aku akan berwasiat, aku akan hibahkan, aku akan berikan hartaku itu ya Allah, aku akan berikan tenagaku itu untuk berzikir, aku akan fokuskan untuk beramal. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Allah sudah mengecapnya menjadi orang yang durhaka. Pada saat itu dia hanya tinggal menerima azabnya saja. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, saat itu mereka pun digiring ke dalam neraka Jahannam, neraka yang sudah sedia. Hal mim mazid, adakah lagi yang mau masuk? Hal mim mazid, adakah lagi yang ingin menambah? Silakan. Kuota neraka masih cukup untuk menerima siapa saja. Isma syi'ta fa innaka mayyit, hidup semaumu, hidup sesukamu, karena kau akan menjadi mayat. Ketika kau menjadi mayat, kau akan hidup lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, semuanya akan dihadirkan, semuanya akan didatangkan, semuanya akan dihidupkan. Sanggupkah Allah menghidupkan tulang belulang yang sudah mati dimakan cacing tanah, yang sudah ditelan kerak perut bumi selama ratusan ribu tahun lamanya? Semua begitu mudah bagi Allah. Dzalika 'alallahi yasir. Semua itu begitu mudah dan sepele bagi Allah. Dia cukup mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saat itu semuanya bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mana harta yang kau cari? Pergi pagi pulang petang, beras banting tulang, semuanya tak dapat menolong di hadapan Allah. Mana anak-anak yang kau besarkan? Berapa kali kau tinggalkan salat karena anakmu? Berapa kali kau tak puasa karena istrimu? Berapa kali kau tinggalkan yang baik karena usahamu? Berapa kali amal soleh kau tinggalkan hanya karena mimpi panjang, hanya karena igawan-igawan yang akan berakhir dengan kematian? Ketika Israel mencabut nyawamu, disitulah engkau baru sadar, sebagaimana sadarnya Fir'aun ditelan laut merah. Falamma adrakahul gharaqu, ketika air laut merah yang asin, pekat, pahit itu masuk ke dalam tenggorokannya, masuk ke dalam paru-parunya, saat itu dia tersedak dan mati. Saat itulah baru dia tersadar, ternyata aku hanyalah seorang raja dalam mimpi yang panjang, aku orang kaya dalam mimpi yang panjang. Hari ini aku terjaga di hadapan Allah. Apa amal yang aku bawa? La yanfa'u malun, hari itu harta tak berguna. Wala banun, hari itu anak tak berguna. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, bersih dari sifat syirik, bersih dari sifat kufur, bersih dari sifat takabur, bersih dari sifat hina, bersih dari sifat hasad, bersih dari sifat segala yang merusak hati. Allahumma antas salam, yang kita sembah adalah Dia, Maha Suci yang bersih. Wa minkas salam,
andai aku bersih bukan karena diriku tapi karena engkau yang memberikannya. Wa adkhilnal jannata daras salam, masukkan kami ke tempat negeri, kampung halaman, tempat asal kami yang tidak ada dosa di dalamnya. Daras salam, rumah kedamaian, ketenangan, tidak ada dusta, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada kepalsuan, tidak ada pencitraan, tidak ada kebohongan di dalamnya. Wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka pada saat itu ucapan yang mereka terima, yang selalu kita ulang berkali-kali, kita mengulang kalimat itu saking rindunya, saking inginnya, betapa telinga ingin mendengarnya. Maka dia katakan salamun qaulan min rabbir rahim. Keselamatan, keselamatan bukan datang dari atasan, keselamatan bukan datang dari penguasa, keselamatan bukan datang dari orang kaya. Salamun qaulan min rabbir rahim, keselamatan yang datang dari pemilik segala keselamatan, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita masih hidup ini sudah sadar, bersyukurlah. Kalau masih muda sudah sadar, istiqomahlah. Kalau sudah tua masih juga belum sadar, maka kita khawatir itu salah satu azab, bukan dalam bentuk api neraka, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kesusahan, tapi azab dalam bentuk terkuncinya hati, tak bisa menerima kebenaran. Syukur terbesar dalam lidah manusia, alhamdulillah. Syukur terbesar dalam perbuatan manusia, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Tapi perbuatan ini tidak kita lakukan sendirian, karena orang Islam yang sudah menyelamatkan dirinya, lalu dia senang dengan keselamatannya, dia adalah orang egois, angkuh dan sombong. Betapa beruntungnya menjadi bawahan ketika atasan memperdulikan keselamatan. Bukan saja keselamatan kerja, bukan saja keselamatan etos kerja, bukan saja keselamatan perkantoran, tapi juga selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Adakah keselamatan yang paling indah daripada selamat dari api neraka, keselamatan dari aliran sesat? Maka yang selalu dia minta, Allahumma inna nas'aluka salamatan, berikan keselamatan fid din, dalam agama. Karena dengan selamat agama itulah akan selamat di mata Allah. Selamat di waktu pagi belum tentu selamat di waktu petang. Selamat di kala datang belum tentu selamat di waktu pulang. Tapi manakala selamat dalam agama, selamat akidahnya, selamat solatnya, selamat puasanya, selamat haji dan umrahnya, selamat matinya, mati dalam keadaan selamat dari su'ul khatimah, saling mendoakan, hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam solat berjamaah. Itulah yang menyelamatkan dari azab Allah. Di dunia mungkin dia susah, di dunia mungkin dia melarat, tapi kesusahan dan kemelaratannya itu ada batasnya. Sampai akhirnya Israel datang, dia akan mati dalam ketenangan. Tapi kalau susah di hadapan Allah, susah dalam kehidupan yang hakiki, susah selama-lamanya. Faman a'rada an zikri, siapa yang menolak Al-Quran, siapa yang menolak agamaku, siapa yang menolak Rasulku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kami akan bangkitkan dia, kami akan buat dia dalam keadaan hidup yang susah, hidup yang sulit, hidup yang sempit. Dia tidak miskin, dia kaya raya, tapi dunia ini sempit dalam pandangan matanya. Karena lapang dan sempit bukanlah pada rumah yang besar, lapang dan sempit bukan pada kendaraan yang mewah. Lapang dan sempit dunia ini ada pada hati, dan hati bukan punya kita. Ya muqallibal qulub, wahai engkau pemilik hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang menguasai hati. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman di antara jari jemari Allah. Dia kuasa membuat benci menjadi cinta, dia juga kuasa membuat cinta menjadi benci. Dia kuasa membuat sempit menjadi lapang, dan dia kuasa membuat lapang menjadi sempit. Dunia ini tidak pernah membuat sempit, dunia ini tidak pernah menjadi lapang, dunia ini tidak pernah membesar dan mengecil. Sejak zaman dulu dia seperti sedia kala. Kita yang memandang inilah melihat dunia lapang dan sempit. Maka ketika orang itu berserah kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semua kuserahkan pada Engkau ya Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, salawat, segala doa-doa, puja-puji, pujian, permintaan, permohonan, thayyibat, segala yang baik-baik lillah, bukan punyaku, bukan milik. Bila saat ini aku dimuliakan orang, itu hanyalah pinjaman. Bila hari ini aku punya harta yang banyak, itu titipan. Kalau memang titipan, mengapa bersedih saat dia pergi? Kalau memang betul itu titipan, mengapa meneteskan air mata saat dia pergi? Itu menunjukkan mulut mengatakan titipan, tapi hati mengatakan berkekalan. Ini punya saya, ini harta saya, ini uang saya, ini rumah saya.
Padahal Allah bolak-balik mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di langit, segala yang di bumi milik Allah. Bila ku pinjamkan kuasa itu kepadamu, pakailah untuk menolong agamaku. Bila ku berikan umur sehat badan keluarga yang sakinah ini kepadamu, pakailah dia untuk berzikir mengingat aku. Betapa beruntungnya orang yang di saat lapang dia mengingat, di saat sempit lebih mengingat. Betapa bahagianya pada saat keluarganya rukun sakinah mawaddah warahmah, dia bawa ke rumah Allah. Pada saat mesti berpisah karena kematian datang, dia pun tetap juga istiqamah di dalam agama Allah. Adapun orang yang senang, bahagia, bersyukur kepada Allah, kaya raya membuatnya dekat dengan Allah, miskin melarat tidak membuatnya kufur kepada Allah. Begitulah kalau istiqamah sudah masuk ke dalam hati. Menjadi penguasa tidak membuatnya lupa, menjadi rakyat jelata tidak membuatnya sengsara.